Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di STV Channel. Saat ini saya ingin membagikan tutorial mengenai aplikasi yang sudah dibuat oleh tim ICT mengenai bagaimana menyikapi pembelajaran secara daring di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum selesai. Namun sebelumnya diinformasikan bahwa menurut informasi terbaru yang disampaikan oleh Bapak Gubernur kita, bahwa untuk daerah atau kecamatan yang dikategorikan zona hijau maka akan dibuka kembali untuk pembelajaran secara langsung atau siswa bisa datang langsung ke sekolah. Hal ini tentu akan diuji coba mungkin untuk siswa SMA atau SMK terlebih dahulu, kemudian mungkin nanti SMP dan SD serta TK menyusul. Diawali dengan siswa SMA SMK karena mungkin SMA dan SMK itu lebih mudah untuk diatur. Baik, kita kembali lagi ke aplikasi yang sudah dibuat ya. Kita lihat ada beberapa fitur tambahan dari aplikasi tersebut. Baik, silakan diperhatikan. Aplikasi ini berada di aplikasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu berada di Sistem Informasi Manajemen Sekolah. Di dalam SIMS ada fitur baru dengan namanya adalah Sistem Pembelajaran Online atau biasanya kita singkat menjadi SPO. Ada apa saja di SPO? Di SPO itu fitur-fiturnya yang pertama ada untuk guru dulu. Untuk guru itu ada upload materi. Jadi nanti Bapak Ibu guru dapat mengupload materi yang akan diberikan kepada siswanya sesuai dengan pertemuan-pertemuannya. Nanti lebih lengkapnya kita di simulasi ya. Kemudian yang kedua itu ada upload tugas. Kemudian yang ketiga itu ada upload tes atau ujian. Kemudian yang keempat itu ada atur pertemuan, jam berapa, pertemuan keberapa, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya untuk siswa itu ada download materi atau tugas yang sudah diberikan, kemudian ada upload tugas juga, kemudian yang terakhir itu ada ikut tes atau ikut ujian yang sudah ditentukan oleh guru pengajarnya masing-masing. Itu fitur utama dari SPO yang sudah dibuat. Langkah pertama untuk membuka aplikasi atau fitur baru SPO tersebut, pastikan dulu koneksi internet kita berjalan dengan lancar ya. Walaupun kita tidak akan menggunakan kuota yang terlalu besar, yang terpenting adalah koneksi internet tidak ada kendala terlebih dahulu ya. Nah, kita buka browser ya. Browsernya silakan pakai apa saja yang dirasa biasa digunakan. Saat ini saya menggunakan Google Chrome. Kita buka Google Chrome-nya. Kemudian kita ketikkan di URL-nya itu adalah sims.smkn1talaga.sch.id. Awas tanpa spasi, kemudian pastikan penulisannya sudah benar. Enter. Nanti akan masuk kepada halaman login. Di sini tentunya sudah ada user dan password yang diberikan, baik itu untuk guru ataupun untuk siswa. Nah, untuk guru yang biasa diisikan pada saat pengisian nilai. Ini saya contohkan yang sudah ada usernya, kemudian passwordnya, kita klik sign in. Oke. Di sini ada beberapa menu yang sudah ada sebelumnya, Simpeg, kemudian manajemen tupoksi, kemudian absensi, jurnal harian. Nah, ini ada fitur baru namanya Sistem Pembelajaran Online atau SPO tadi. Nah, selanjutnya kita coba klik yang SPO langsung. Di sini saya masih kosong karena saya belum memasukkan data apapun terkait SPO ini ya. Oke, yang berikutnya kita lakukan tambah data. Ditambah data ini, nah, yang akan Bapak Ibu temukan pertama kali adalah datanya kosong. Atau bisa jadi datanya sudah ada.
itu dari mana? Data yang ada di sini itu tergantung daripada Bapak Ibu isikan dari manajemen tupoksi. Dari manajemen tupoksi. Kita batalkan dulu, kita balik lagi ke berandanya atau ke dashboardnya. Kita masuk dulu ke manajemen tupoksi. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, di manajemen tupoksi ini ya, data KBM 2020-2021. Nah, di sini datanya masih kosong. Sehingga ketika ke sistem pembelajaran online itu tidak akan muncul datanya karena kita harus menambahkan terlebih dahulu mata pelajaran yang kita ampu di semester pertama tahun 2020-2021 ini. Kita tambahkan datanya. Kita masukkan misalkan kelas 11 RPL 1 misalkan ya. Kita contohkan di kelas 11 RPL 1. Kemudian mata pelajarannya itu adalah pemrograman berorientasi objek misalkan. Kemudian semester. Nah, semester di sini jika kelas 10 berarti semester 1, jika kelas 11 semester 3, dan jika kelas 12 semester 5. Karena ini kelas 11 berarti semester 3. Kemudian KKM-nya misalkan KKM-nya 77 dan klik simpan. Oke. Di sini data berhasil disimpan, sudah muncul keterangan kelas 11 RPL 1 semester 3 mata pelajaran pemrograman berorientasi objek, kemudian KKM-nya 77. Yang selanjutnya kita cek KD terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini sudah ada KD-nya. Jika pelajaran Bapak atau Ibu belum ada KD-nya, maka harus diisi terlebih dahulu KD-nya. KD di semester yang ke-3 misalkan, kalau yang kelas 11 dimasukkan dulu. Alangkah baiknya dimasukkan juga yang semester genapnya, sehingga kita tidak perlu lagi memasukkan KD-KD untuk pelajaran yang kita ampu ya. Karena ini sudah ada KD-nya, jadi kita lanjutkan saja. Namun ketika Bapak Ibu mengisi KD, tolong untuk dilihat terlebih dahulu, jangan asal copy paste, apalagi copy paste dari internet, karena akan menjadi masalah ketika kita memasukkan KD hasil dari copy paste dari internet. Ketika nanti di SPO akan masalahnya itu tidak akan muncul KD-KD yang sudah kita inputkan. Jadi alangkah baiknya ketika memasukkan KD itu diketik terlebih dahulu. Mungkin ini tujuannya juga untuk lebih mencerna atau lebih memahami apakah KD yang kita inputkan sudah sesuai dengan pembelajaran yang kita terapkan di sekolah ini ataukah belum. Ya, oke. Kita tutup karena ini sudah ada KD-nya. Kemudian barulah kita ke SPO. Namun jika Bapak Ibu supaya tidak bolak-balik ke SPO dan ke tupoksi serta bolak-balik seperti itu terus, maka kita tambahkan datanya sejumlah mata pelajaran yang kita ampu. Ada 5 mata pelajaran, masukkan 5 mata pelajaran. Dan pastikan juga semesternya benar, kelasnya benar. Gitu. Oke, kita contohkan satu saja dulu, masuk lagi ke SPO. Ya, kita klik yang SPO. Di sini sudah muncul pemrograman berorientasi objek tingkat 11. Nah, maka langkah selanjutnya adalah tambah data. Ditambah data ini ya, kalau tadi kan kolomnya kecil, sekarang sudah menjadi besar. Itu tandanya sudah ada mata pelajaran yang kita masukkan. Nah, ini sudah muncul pemrograman berorientasi objek kelas 11 kurikulum nasional. Masukkan, muncul lagi KD yang kita inputkan tadi sesuai dengan jumlah KD di semester ini, semester ganjil. Contoh untuk data pertemuan yang pertama ini, misalkan kita masukkan pemrograman berorientasi objek dengan KD yang pertama, kemudian pertemuan ke-1. Setelah itu disimpan. Data kegiatan berhasil disimpan. Oke. Maka akan muncul yang tadinya hanya sampai tingkat saja, sekarang muncul pertemuan ke-1, materikah, tugaskah, ulangankah.
ya. Walaupun ketika di pertemuan 1 tidak mungkin untuk ulangan, ya. Tapi bisa juga dilakukan pretest, ya, dan lain sebagainya. Itu tergantung daripada Bapak Ibu teknik mengajarnya seperti apa, ya. Kita contohkan di sini di pertemuan yang ke-1 ini, ya, di pertemuan yang ke-1 yang KD-nya KD yang ke-1 ini kita kasih materi terlebih dahulu. Materi. Nah, di sini pilih file yang diupload, pastikan itu adalah dokumen, bukan PDF atau gambar dan lain sebagainya, ya. Pastikan dokumen. Kita pilih choose file. Nah, kita masuk ke materi yang kita upload, misalkan di sini. Oke, kita lihat. Nah, misalkan ini KBM dampak corona, misalkan. Kemudian diklik, sudah ada di sini, dan diklik upload. Jangan lupa diklik upload. Kita tunggu beberapa saat. Ini tergantung daripada koneksi internet yang kita gunakan. Oke, data berhasil disimpan. Oke. Nah, di sini warnanya berubah. Yang tadinya putih menjadi warna biru. Itu tandanya bahwa materi yang sudah kita uploadkan berhasil tersimpan. Kita bisa lihat dengan cara klik materinya, ya. Nah, muncul di sini. Ini adalah materi yang kita upload. Ini hanya contoh, ya. Jadi isinya pun masih sampel. Kita bisa mendownload, ya. Kemudian bisa menghapus atau bisa mengembalikan. Nah, ini untuk mengecek, dan pastikan kalau bisa untuk materi tidak terlalu banyak gambar. Ini sebenarnya lebih kepada kita kasihan kepada siswa kita, karena akan membutuhkan kuota yang besar, sehingga jika satu mata pelajaran sekian MB atau bahkan lebih, mungkin dari sekian banyak pelajaran akan membuat kuota semakin boros, sehingga diharapkan gambar-gambarnya sedikit saja atau lebih kepada teks materinya. Tapi itu disesuaikan dengan konteks atau disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu. Oke, kita coba download. Klik download. Nah, maka materi yang sudah kita uploadkan sudah berhasil di-download. Ini akan sama isinya dengan yang di-upload. Tujuannya untuk apa di-download? Di-download itu tujuannya adalah ketika siswa sudah berhasil login, maka siswa tersebut tidak terus-terusan secara online. Misalkan dia baca secara offline, mematikan lagi koneksi datanya, dan dia download materinya, itu sudah menghemat kuota, gitu ya. Oke, yang selanjutnya kita kembali dulu. Yang selanjutnya kita juga dapat mengatur di sini, karena kita tadi contohkan di kelas 11 RPL 1. Nah, ketika kita sudah upload materi, otomatis kelasnya akan muncul. Namun ketika kita belum upload materi, kelasnya tidak akan muncul. Misalkan kita sudah selesai tadi, kita lihat di kelas 11 RPL 1. Di kelas ini, pertemuan kita itu hari apa? Misalkan hari Senin. Hari Senin tanggal berapa? Tanggal 27 berarti, ya. Tanggal 27 Juli 2020. Waktunya dari jam berapa sampai jam berapa? Misalkan dari jam 10 sampai dengan jam 11.30 misalkan. Ya, sampai jam 11.30 kita simpan. Data rencana daring berhasil disimpan. Dan warnanya berubah menjadi hijau. Ini artinya bahwa nanti ketika siswa login, siswa kelas 11 RPL 1 ini login, maka dia akan otomatis melihat untuk pemrograman berorientasi objek. Di pertemuan yang pertama itu ada materi yang harus siswa pelajari untuk pembelajaran tersebut. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada tombol lihat. Di sini ada keterangan bahwa pertemuan ke-1 KD-nya memahami konsep pemrograman berorientasi objek. Ini nama dokumennya, ya. Kemudian ini waktunya kelas 11 RPL 1 hari Senin tanggal 27 jam 10 sampai 11.30. Kemudian nanti di detail ini
ada keterangan siswa yang sudah mendownload atau melihat materi. Ini diambil daripada kehadiran siswa, ya. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk mengecek kehadiran siswa, apakah siswa itu ada atau tidak, mendownload atau tidak, kemudian mengikuti atau tidak. Nanti akan terlihat di sini. Jadi ketika siswa membuka SIMS kemudian melihat materi ini, otomatis siswa dianggap hadir. Nah, ini juga memudahkan Bapak Ibu untuk mengecek kehadiran siswa. Itu ya. Baik, kita tutup dulu yang ini. Ini sudah selesai untuk pertemuan yang ke-1 dengan jenis pertemuannya adalah materi. Yang selanjutnya, misalkan kita akan tambah data lagi di pertemuan yang kedua, misalkan masih pemrograman berorientasi objek, masih KD yang sama, kemudian pertemuannya adalah pertemuan kedua dan kita simpan. Oke, kegiatan berhasil disimpan. Nah, di sini kelasnya masih kosong karena kita belum melakukan apa-apa di pertemuan yang kedua ini terhadap pembelajaran pemrograman berorientasi objek. Nah, di pertemuan kedua ini misalkan kita ingin menambahkan tugas saja. Jadi karena materinya sudah di pertemuan pertama, misalkan di pertemuan kedua kita tugas, kita pilih lagi, caranya sama seperti ketika ngupload materi, kita masukin saja file yang sudah ada ya. Anggap ini adalah tugas, kita upload. Oke, nah di sini udah baru muncul kelasnya dan kita atur di kelas tersebut. Pertemuan yang kedua itu adalah tugas, misalkan hari Kamis, tanggal berapa ya hari Kamis? Kita lihat sini, misalkan hari Kamis itu tanggal 30 Juli. Nah, kita pilih 30 Juli. Maaf, nih 30 Juli. Kemudian jamnya itu adalah jam 9 misalkan sampai dengan jam 10.30. Kita simpan. Otomatis di jam tersebut hari Kamis jam 9 sampai jam 10.30 siswa kelas 11 RPL 1 itu dapat mengerjakan tugas yang sudah kita berikan di pertemuan kedua. Nah, begitupun jika kelasnya itu banyak, maka di sini kita bisa setting untuk kelas-kelas yang lainnya. Sama halnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, fitur yang ketiga misalkan masih pemrograman berorientasi objek, masih KD yang ke-1. Kemudian pertemuan yang ketiga kita simpan, dan di pertemuan yang ketiga ini ya kita tambahkan ulangan. Misalkan kita untuk pertemuan yang ketiga akan tes. Klik ulangan. Kemudian upload soal. Nah, soal yang diuploadkan boleh bentuknya Word versi Bapak atau Ibu, artinya format soalnya terserah, PG-nya mau ke pinggir, mau ke bawah, mau ke manapun silahkan, disesuaikan dengan keinginan Bapak dan Ibu ya. Ini yang sudah ada, misalkan kita klik OK dan di sini sudah terisi untuk ulangan dan disetting juga untuk ulangan. Ulangan itu kapan? Misalkan ulangannya itu adalah hari Senin lagi, misalkan. Kemudian tanggalnya kita lihat dulu di sini. Tanggal hari Senin adalah tanggal 3 Agustus misalkan. Kita pilih tanggal 3 Agustus 2020 jam 10 misalkan sampai dengan 11.30. Oke, kita simpan. Maka otomatis kelas 11 RPL 1 hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 jam 10 itu akan ada soal ulangan di menu untuk yang siswa. Itu gambaran umum mengenai bagaimana cara pengisian atau bagaimana cara membuat pelajaran secara online menggunakan aplikasi SIMS yang ada fitur barunya, yaitu sistem pembelajaran online atau SPO ya. Mungkin nanti di video-video selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara memeriksa ujian atau memeriksa tugas, kemudian bagaimana caranya siswa login, kemudian siswa mendownload tugas dan lain sebagainya ya. Sekarang videonya cukup untuk membuat atau menambahkan pembelajaran saja dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Kita keluarkan ya. Selesai. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya.
Terakhir, jangan lupa di subscribe dan di share lagi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.